Halo teman-teman, hari ini saya akan meringkas Perang Dunia Pertama dengan super simpel dan singkat. Nah, dimulai dari tahun 1912 atau mulainya Perang Dunia Pertama, yaitu pemicunya adalah ketika Duke Franz Ferdinand pergi ke Sarajevo untuk melakukan pawai atau kunjungan ke kota. Nah, pada saat itu Gavrilo Princip atau pembunuh pembunuh Duke Franz Ferdinand di kemudian hari itu datang membawa bom, dilemparkan ke mobil Duke Franz Ferdinand, tapi sayangnya tidak terkena teman-teman, tapi terkena mobil penjaganya. Nah, Duke Franz Ferdinand dengan cepat berlari teman-teman, mobilnya ngebut untuk kabur dari Gavrilo Princip. Ketika dirasa sudah aman, supirnya berbalik untuk kemudian pergi ke hospital di mana penjaganya dirawat. Setelah pergi dari sana, dengan sangat kebetulan, mobil Duke Franz Ferdinand bertemu lagi dengan Gavrilo Princip yang kali ini membawa senjata berupa pistol. Dia tembakkan pistol itu, dor. Nah, langsung Duke Franz Ferdinand dan istrinya mati di tempat teman-teman. Nah, Austro-Hungaria sangat marah dengan kematian Duke-nya itu. Dan kemudian memberikan banyak sekali list kompensasi yang tidak bisa dan tentu saja tidak bisa diisi atau diberikan kepada Austro-Hungaria oleh Serbia. Oh iya teman-teman, Gavrilo Princip ini orang Serbia. Dia terduga disuruh oleh orang-orang yang ada di Serbia untuk menginfiltrasi dan membunuh Duke Franz Ferdinand yang ada di Austro-Hungaria ini teman-teman. Nah, pada akhirnya teman-teman, dikarenakan usulannya ditolak, Austro-Hungaria langsung menyatakan perang kepada Serbia. Nah, Serbia itu beraliansi dengan Rusia. Rusia beraliansi dengan Prancis dan Prancis berteman baik dengan Inggris. Mengetahui hal ini, Austro-Hungaria memanggil sekutunya, Jerman dan juga Ottoman Empire atau Turki Utsmani pada zaman saat itu, 1912. Nah, di sisi lain teman-teman, di Timur Tengah, sekitaran Turki. Nah, Turki ini teman-teman, Turki ini teman-teman, itu sedang was-was dikarenakan banyak sekali negara Balkan yang mulai lepas dari tangannya saat itu. Pengaruhnya mulai pudar. Setelah itu dirasakan bahwa negara-negara di sekitarnya mulai tidak respect dengannya. Banyak sekali reformasi-reformasi yang terjadi di sekitaran Balkan itu. Nah, dengan adanya perjanjian dari Austro-Hungaria dan bahwa diiming-imingi bahwa Turki akan mendapatkan teritori dan juga respeknya kembali serta masa kejayaannya, Turki dengan senang hati ikut untuk membantu melawan Rusia dan juga negara-negara Balkan beserta Serbia. Yang tidak disangka-sangka teman-teman bahwa adalah Montenegro atau negara yang sebelah kirinya Serbia, persis itu ikut bertempur membantu Serbia. Di sisi lain, Jerman harus berhadapan dengan Inggris dan Prancis. Jerman kesulitan karena di Prancis ada sebuah jalur pertahanan yang memisahkan perbatasan antara Jerman dan juga Prancis, yaitu Maginot Line. Karena Jerman tidak mau susah-susah melewati semua itu, akhirnya mereka memilih untuk menyerang Belgium atau negara netral yang bahkan tidak ikut dalam Perang Dunia Pertama itu. Nah, karena geram dengan aksi Jerman yang menyerang negara netral, Inggris langsung mengirim pasukan ke Belgium, tepatnya Battle of Liege. Nah, teman-teman,
Jadi, kalian tahu apa yang membuat Axis atau gabungan dari Jerman, Austria-Hungaria, dan juga Turki kalah? Apakah karena Rusia? Bukan. Apakah karena Inggris? Bisa jadi sih. Apakah karena Prancis? Bukan. Ini berawal dari kehancuran atau terjatuhnya kapal penumpang Amerika. Nah, jadi teman-teman, pada awal peperangan Perang Dunia Pertama ini, Amerika tuh tidak mau ikut perang karena masih banyak etnis Jerman yang hidup di Amerika pada saat itu. Tapi pada saat pertengahan perang, ketika U-boat Jerman atau kapal selam Jerman tidak sengaja menjatuhkan kapal penumpang dari US yang mau berlayar menuju ke Inggris, itu membuat Amerika marah, teman-teman. Nah, aksi ini terus dilanjutkan sampai pada klimaksnya adalah ketika Inggris Inggris mengirimkan surat untuk meminta bantuan. Dengan cepat US datang mendarat di Prancis untuk kemudian akan mengambil Jerman. Teman-teman, ingat ini pada akhir perang, teman-teman. Amerika sebagai pahlawan kesiangan. Jadi ada 3 alasan utama yang saya dapat temukan mengapa blok Axis kalah dalam Perang Dunia Pertama. Yang pertama adalah kegagalan Schlieffen Plan atau rencana Jerman untuk mengambil Prancis dalam gerakan kilat. Yang kedua, kekalahan yang beruntun. Jadi teman-teman, dari Austro-Hungaria, Turki, dan Jerman itu mereka kehilangan banyak sekali pasukan hanya dalam beberapa rentetan pertempuran saja. Seperti contoh Battle of Verdun itu menghabiskan lebih dari memakan korban jiwa sebanyak 143.000 korban meninggal. Teman-teman perlu diingat bahwa pada awal pertempuran Jerman hanya memiliki 800.000 prajurit aktif. Nah, dikarenakan hal itu pada akhirnya membuat Jerman berpikir 3 kali untuk kemudian melanjutkan peperangan ini. Dan yang ketiga dan terakhir yaitu adalah dari budget dan ekonominya. Jerman yang pada saat itu sudah mengalami krisis ekonomi pada akhir-akhir perang berpikir bahwa memang sudah tidak ada untungnya lagi untuk bertempur. Dan pada akhirnya pada tahun 1916 Jerman menyerah kepada Prancis, Inggris, dan sekutu-sekutu lainnya beserta dengan Austro-Hungaria dan Turki. Ferdinand Foch diutus untuk menandatangani surat menyerahnya Jerman. Dan akhirnya setelah kekalahan itu Jerman mengubah namanya menjadi Weimar Republik, tidak boleh membuat militer dan memiliki tanggungan hutang yang sangat besar mencapai miliaran franc